Kamu benar-benar ingin bercerai dari Shen Yunshuang. Di kehidupan sebelumnya, aku mengorbankan karierku demi Shen Ningxuang. Dengan senang hati menjadi ibu rumah tangga. Namun pada akhirnya, di dalam hatinya hanya ada satu kalimat ini. Hidup sekali lagi. Aku tidak akan pernah lagi mengambil inisiatif. Hanya 37 tahun kebersamaan dan pengorbanan ini. Pada akhirnya tidak sebanding. Orang-orang berkata, jika aku bisa memulai hidup dari awal, aku pasti tidak akan menjalani hidup ini dalam kesepian. Asalkan kamu membuat dia menandatangani perjanjian cerai ini. Setelah masa pendingin perceraian berakhir, aku akan segera menghilang. Lihatlah, orang itu bukanlah Shen Ningxuang, kekayaan nomor 1 di dunia, kan? Benar-benar dia. Dinobatkan oleh majalah Time sebagai pria paling diinginkan untuk dinikahi di dunia, Lamborghini Wang. Dia bisa berada di sini. Di kehidupan sebelumnya, dipengaruhi oleh Si Mingxuang. 2 anak kandungku. Satu persatu melihatku, aku jadi mengerti. Kamu ngapain melamun? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kamu tahu tidak? Ada berapa banyak orang yang ingin berada di posisimu? Aku hanya sekadar pernikahan bisnisnya. Kamulah cahaya bulan putihnya. Karena kamu sudah kembali. Anak-anak jadi lebih menyukaimu lagi. Tentu saja aku harus mendukungnya. Paman Ultraman, Kamu mau apa lagi? Haosuan baru saja kembali ke negara. Aku peringatkan, jangan buat masalah. Ayo kita makan. Masih di restoran yang sama. Aku sengaja menyuruh mereka mengganti kokinya. Kamu memang sangat perhatian. Ayo pergi. Oh iya, aku punya dokumen yang ingin kubiarkan kamu lihat. Itu. Baru-baru ini aku tertarik pada sebuah villa. Aku punya satu, tapi aku kurang suka. Kita tidak perlu membedakan terlalu jelas antara kamu dan aku. Selama itu keputusanmu. Aku akan mendukungnya. Baiklah, kita pergi sekarang. Ayo. Kepercayaan seperti ini adalah sesuatu yang tidak pernah aku miliki. Ini adalah tentang dirimu sendiri. Sebenarnya ingin melakukan apa? Ada apa? Sekarang tidak peduli lagi dengan urusan rumah. Ya, sekarang bahkan tidak membuat sarapan untuk anak-anak. Kamu tidak tahu. Mereka sedang dalam masa pertumbuhan, kan?
Kalau capek, nggak apa-apa. Ini sebenarnya tugas pembantu. Capek. Kalau begitu, apa gunanya aku masih membutuhkanmu? Mau berhenti peduli, kan? Kalau begitu, mulai sekarang kamu nggak usah peduli lagi. Rumah baru Gao Haosuan sedang direnovasi. Aku langsung telepon dia supaya dia pindah ke sana. Ibuku, bersihkan ini. Nanti ada pelajaran. Ibu, tadi kamu bilang suruh Om Haosuan pindah ke sini. Benarkah? Iya, iya. Dengan begitu ibu juga tidak perlu pergi ke rumah Om Haosuan. Kalau kalian memang suka dia, maka biarkan dia pindah ke sini. Biar dia merawat kalian. Aku tidak keberatan. Kamu yakin, sangat yakin? Ibu, cepat pergi, cepat pergi. Aku akan panggil Paman Haoshuan sekarang. Dengan Paman Haoshuan di sini, waktu ibu bersama kita akan lebih banyak. Segera. Segalanya akan berjalan seperti yang diharapkan. Pergi bersihkan kamar untuk Haoshuan. Anak-anak sangat merindukan aku. Sampai memaksa aku untuk tinggal beberapa hari. Maaf merepotkanmu. Tolong turun dulu, ya. Tak perlu penilaian estetika. Cuiran, apa maksudmu ini? Ada orang datang. Kalau kamu sekarang lagi tidak membiarkan si bajing bereskan dengan sukses. Apa yang perlu diurus lagi? Tugas kamar utama saya. Apakah ini rumah Pak Zeng? Pak Zeng, furnitur Anda sudah sampai. Ya, ditaruh saja di situ. Ning Shuang. Sebelumnya aku ke rumahmu lihat furnitur sudah agak tua. Jadi aku pesan beberapa barang baru. Ingin membantumu menggantinya. Kamu tidak akan marahkan. Foto Lin Shuang ini diletakkan di sini agak mengganggu ya. Kalau begitu buang saja fotonya, bajingan. Ini, kamu tidak dengar aku bicara. Sepertinya tidak ada apa-apa juga. Paman Haosuan, dengarkan aku. Hari ini di sekolah, ya. Paman Haosuan, tunggu dulu, dengarkan aku. Makan dulu, ya. Nyonya benar baik kepada Tuan Zheng. Tapi aku belum pernah melihat dia berlaku seperti itu kepada Tuan Cui. Dua anak itu juga mengejar dia. Aku rasa, rumah ini lambat laun harus berganti tuan lelaki. Tuan dan Nona mengalami alergi di sekolah. Ambulans baru saja mengantar mereka ke rumah sakit. Cuiran, kamu sedang apa sekarang? Mereka alergi mangga, kamu tidak tahu. Kenapa kamu beri mereka makan mangga? Aku bilang, aku tidak pernah membeli mangga untuk rumah. Nyonya, benar-benar bukan Tuan Cui. Tuan Cui sendiri juga alergi mangga. Selain itu, sejak Tuan Muda dan Nona Muda pertama kali dirawat karena alergi,
Tuan Cui selalu sangat berhati-hati. Bahkan menu kantin sekolah pun dia tinjau sendiri. Bukan dia. Kalau bukan dia, siapa? Apakah kamu? Atau mereka memang mencari mati sendiri? Anak itu sudah sadar. Yu Hao, coba. Bagaimana? Sudah membaik belum? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Iya, ayah memang benar. Dia sebelumnya membeli camilan yang ada mangga di dalamnya untukku. Kalian ngomong apa? Iya, semuanya ayah. Shishi Yu Hao. Kalian tahu apa yang sedang kalian lakukan. Kalau sudah selesai, lakukan pekerjaan kalian dengan baik, Cui Ren. Begitulah caramu menjadi seorang ayah. Tidak hanya menyakiti mereka. Sekarang malah mengajarkan mereka berbohong. Ini aku tidak. Apa mungkin mereka yang menuduhmu? Mereka masih kecil. Kamu bahkan tidak punya tanggung jawab sedikit pun. Apakah kamu pantas disebut ayah? Mama, aku sangat tidak nyaman. Shishi, jangan khawatir. Mama di sini, ya. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Pengawal pribadi. Sekretaris guru, kamu mau apa? Diam, katakan. Ini salah ibu yang melakukannya. Ibu pasti tidak akan membiarkan kalian menderita sia-sia. Membuat anak-anak seperti ini. Kamu harus beri penjelasan padaku. Kalian mau bertanggung jawab, kan? Kamu mencintaiku. Lidah yang menjangkauku. Ini seharusnya memang milikmu. Ini seharusnya memang milikmu. Maaf ya. Kamu bilang aku benar-benar tidak tahu mereka berdua alergi. Aku hanya ingin membuatkan mereka segelas jus. Tidak salah kamu. Lagi pula kamu juga tidak tahu. Salahku? Seandainya aku bisa datang lebih awal. Kamu juga tidak akan minum, Tuan Cui. Dan kalian berdua juga. Bagaimana bisa demi melindungi paman? Kalian menyalahkan ayah sepenuhnya. Sepertinya paman, kami tahu kami salah. Aku takut kalian bertengkar, dan ibu sangat membenci dia. Kami juga tidak suka ayah seperti itu. Sehari-hari selain mengatur ini dan itu, tidak ada yang lebih baik dari Paman Hao Xuan. Juga tidak sehebat Paman Hao Xuan. Lagi-lagi Shen Ning Xuang. Anak yang sudah dicari bertahun-tahun. Kenapa bisa bersikap seperti ini padaku? Sudah sadar.
Sudah sadar. Ini semua hanya kesalahpahaman. Itu Haosuan yang memberinya jus. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Dia juga tidak tahu apa-apa. Dan kamu, kenapa tidak memberitahunya lebih dulu? Ternyata perbedaan antara cinta dan tidak cinta. Sederhana seperti ini. Kalau memang. Kamu benci sampai ingin membunuhnya. Tapi kalau diganti dengan kalimat ini. Hanya sebuah ungkapan yang ringan saja. Anak-anak hari ini ada lomba olahraga bersama orang tua. Kalau kamu seperti ini, aku bisa pergi sendiri saja. Ayah. Ini ayah kita. Yu Hao bilang apa? Wow, ayah kalian keren banget. Halo. Kita panggil Mama yuk. Minta tolong datang bareng. Oke. Wow, ayah juga ganteng banget. Mama juga cantik banget. Keluarga kalian benar-benar bahagia ya. Kalau biasanya penjual pankek merasa siapa? Ya, Ham. Dia adalah pelayan kami. Ya, dia memang pelayan kami. Aku adalah yang pantas untukmu. Bagaimanapun juga, pelayan ini akan segera mempercayaimu. Agar ayah yang kau cintai. Ayah, tahukah kamu? Terakhir kali di acara olahraga, sepertinya paman terkilir kaki. Ibu sangat sedih. Aku juga sangat sedih. Ibu bahkan mengurus seluruh biaya rumah sakit untuk perawatan paman Haosuan. Bahkan membatalkan rapat di kantor. Terus menemani dia. Ayah, apakah kamu benar-benar mendengarkan? Ibu sangat suka paman Hashuo. Ini untukmu. Makan kue kering. Ya, wanginya enak. Aku mau makan. Ah, kenapa kamu harus pamer? Aku lapar, jangan bohong aku. Ini sengaja. Kamu masih marah karena urusan bos. Makanya nggak mau kasih makan ayah kita. Kalau itu paman Haosuan, pasti nggak akan berbuat seperti itu pada kita. Aku mau cari paman Haosuan. Benar. Aku juga nggak punya anak sepertimu. Kalau begitu, kita cari dia saja. Kami nggak suka sama kamu. HMPH, aku tidak mau pedulikan kamu lagi. Ada apa ini? Ibu, Ham. Ayah membuang biskuitnya. Tidak membiarkan kami makan. Dan bahkan tidak mau kami lagi. Cuiran, kenapa kamu harus menyulitkan dua anak ini? Mengatakan hal seperti itu pada anak kandung sendiri. Apakah kamu pantas menjadi ayah? Di matamu, aku tidak ada apa-apanya. Kau selalu hanya menganggapku sebagai alat untuk merawat anak-anak. Bahkan karena dirimu.
Mereka tidak pernah menganggapmu sebagai ayah. Baiklah. Karena kau ingin dia datang padamu. Anak-anak juga ingin. Mewujudkan kalian beberapa kali. Cuiran, jangan lupakan. Keluarga kita sebelumnya adalah kerjasama pernikahan. Sebenarnya tidak ada perasaan. Kalau bukan karena kamu adalah ayah kandung anak itu. Jauhkan dirimu dariku. Ah, kamu bilang, kenapa kamu masih bisa menakut-nakuti? Sekarang aku lajang. Besok adalah pesta perayaan perusahaan. Kau tetap suamiku secara nominal. Ingatlah, Daos Hang. Jika aku tahu akan seperti ini, aku pasti tidak akan pergi. Apalagi melahirkan kedua anak ini. Setiap hari adalah hari terakhir. Mulai besok. Itu bukan anaknya Tuan Shen. Laki-laki itu siapa? Aku ingat suami Tuan Shen tidak seperti itu. Kamu tahu apa? Dia adalah cinta sejati Tuan Shen. Sepanjang bertahun-tahun, hanya dia yang ada di hati Tuan Shen. Sedangkan suaminya itu hanya pernikahan bisnis semata. Saya dan Tuan Zheng Shen adalah teman sekelas di universitas. Dulu saat mereka bersama, itu benar-benar penuh gairah. Cinta sejati tetaplah cinta sejati. Meski tanpa status sebagai istri, masih orang yang paling penting di hatiku. Berbeda dengan beberapa orang. Berusaha keras, lalu apa? Punya anak, lalu apa? Tetap saja tidak bisa mendapatkan hati istri. Aku rasa dia ditakdirkan hidup sendiri selamanya. Tuan Cui. Hari ini adalah hari terakhir kalian bercerai. Ini adalah hari terakhir. Kamu tidak akan menyesal, kan? Tenang saja, aku jauh lebih ingin pergi dari sini daripada siapapun. Baiklah. Kamu tinggal pergi saja dengan tenang. Bagaimanapun mereka juga bukan yang menyukaimu. Mereka. Bahagia. Semua terus berjalan dan Kepala Divisi Shen, selamat atas pencapaian baru Grup Si. Ada proyek bagus apa? Jangan lupa juga grup Zhongye kita. Dan juga grup Jianhao kami. Pesta dansa akan segera dimulai. Kamu mau kemana? Aku di sini, hari ini adalah pesta perayaanku. Kamu harus tetap di sini dengan baik-baik. Lihatlah, di depan cinta sejati Tuan Shen. Anak ini cuma pajangan saja. Selamat datang di pesta dansa grup Shen saya. Sekarang silakan genggam tangan pasangan dansamu. Pesta dansa resmi dimulai. Karena pimpinan Shen mengadakan pesta perayaan ini untuk Anda, maka tarian pembuka haruslah milik Anda. Tunggu sebentar. Sekarang aku masih suamimu. Tarian ini serahkan padaku. Kalau kamu mau melakukan apa saja, anggap saja aku memberi hadiah untuk diriku sendiri.
Bukankah itu mempermalukan diri sendiri? Pimpinan Shen yang menjadi cinta sejati berdiri di sini. Itu bukan urusanmu. Kamu bilang apa? Tarian hari ini belum saatnya buatmu. Aku sudah bilang, selama kamu merawat anak dengan baik, kamu akan selalu aku yang merawat. Setelah pesta dansa selesai, pulanglah lebih awal. Benar-benar tidak tahu posisi diri sendiri. Sudahlah. Mungkin. Sudah lama tidak ada yang perlu diperingati. Ibu mengantarkan bagasiku ke bandara. Hari ini ulang tahun siapa, Bu? Hari ini ulang tahun ayah. Ibu. Dengan sengaja meminta Ibu Wang dan yang lainnya untuk menyiapkan ruangan lebih awal. Di mana Ibu Wang? Ulang tahun ayah. Kenapa tiba-tiba kamu ingat untuk merayakan ulang tahunnya? Bagaimana Yu Hao berbicara? Dia adalah ayahmu. Anggap saja. Ini adalah kompensasi untuknya selama ini. Orangnya mana? Saya. Halo, nomor yang Anda panggil sudah dimatikan. Lagi ngapain dengan nama ini? Nyonya. Bangsat, kamu kemana? Orang yang online mana, Tuan? Dia pergi. Maksudnya pergi apa? Dia kemana? Di dunia maya bilang, karena kalian sudah bercerai. Dia tidak perlu lagi tinggal. Sudah bercerai. Bercerai. Saat kamu melihat surat ini, aku sudah meninggalkan kota ini. Ibu, kamu mau kemana? Baiklah, Ibu ada hal lain yang harus ditangani. Kita tunggu sebentar, ya? Baiklah. Masih. Ketika kamu membaca surat ini, aku sudah meninggalkan kota ini. Lebih dari 10 tahun menemani. Aku kira. Aku tahu kamu menguntungkanku. Merasa alasan bisnis seperti dirimu. Seperti aku. Kebencian adalah aku yang menghalangimu. Sebaiknya pilih yang pasti ada kesempatan. Simpan satu orang sekarang. Aku akan mengembalikan semua ini padamu. Melepaskan diriku sendiri. Itu adalah kamu. Ini ada dokumen yang ingin aku tunjukkan padamu. Belakangan ini aku tertarik dengan sebuah villa. Ada sesuatu di tanganku. Kamu lihat. Kita tidak perlu terlalu dekat seperti ini. Aku tanya kamu, ini sebenarnya apa yang terjadi?
Aku tanya kamu, ini sebenarnya apa yang terjadi? Hahaha. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Iya, Mama. Jangan pergi sendirian. Mama yang salah. Mama memang agak terlalu terburu-buru. Mama juga harus berdebat dengan Paman Hao Xuan. Kami tidak ingin Mama bertengkar dengan Paman Hao Xuan. Mama tidak bermaksud bertengkar dengan Paman Hao Xuan. Mama hanya ingin berbicara dengan Paman tentang beberapa hal. Tidak apa-apa. Benarkah? Mama takut bertengkar dengan Paman. Baik. Baiklah, Mama mau bicara sesuatu dengan Paman. Kalian dulu main sendiri saja, oke? Ini adalah kontrak yang Mama minta tanda tangan hari itu di restoran. Bukankah seharusnya kamu memberi penjelasan padaku? Aku kira aku sudah membuat keputusan yang kamu inginkan. Tak kusangka. Kamu ini lagi ngapain? Kamu ini lagi ngapain? Perceraian adalah bahan yang paling mudah terbakar. Meskipun aku sudah membuat keputusan untukmu. Tapi yang kupikirkan adalah dengan ini kita bisa. Dengan terang-terangan hidup bersama sampai tua. Tak kusangka aku cuma berhayal sendiri. Kalau kamu mau memperbaiki keadaan, masih sempat kok. Dia yang mengajukan cerai. Bagaimana bisa? Hao Xuan, bukan maksudku seperti itu. Aku cuma nggak suka orang lain yang memutuskan untukku. Kamu tahu itu. Pernikahanku dengan Cui Ran. Semua diatur oleh orang tuaku. Kamu bilang Hao Xuan. Aku ingin sendiri sejenak. Hatiku agak kacau. Baik. lebih terang. Kalau kamu butuh apa-apa, segera bilang sama aku. Aku selalu di sini. Cerita tentang perceraian sudah berlalu. Bahkan kalau kamu sobek perjanjian cerai itu, perceraian kalian juga sudah menjadi keputusan pasti. Ini, saya yang memutuskan. Tentang perceraian, aku sementara tidak akan mengejarimu. Hao Xuan, selama ini kamu tinggal di sini dulu. Bantu aku menjaga anak. Ibu, minggu depan kita ada pertemuan orang tua di sekolah. Kamu bisa bawa paman sepertinya ikut juga, kan? Mungkin minggu depan tidak bisa. Perusahaan ada proyek pemesanan. Ibu harus pergi dinas. Kenapa sebelumnya tidak ada yang bilang ada pertemuan orang tua? Sebelumnya ayah yang membawa kami pergi. Tapi saat acara olahraga terakhir, semua orang sudah tahu. Paman Hao Sui adalah ayah kami. Kali ini biarkan Paman Hao Sui yang pergi, ya. Baiklah, biarkan Paman Hao Xuan menemani kalian pergi. Kamu pergi dinas dengan tenang saja. Apakah aku yang akan merawat dia selama kamu tidak ada?
Kalau begitu aku pergi ke kantor sebentar. Nanti setelah mereka makan. Jangan sampai mereka terlambat. Ibu, ibu. Mulai hari ini, aku tidak ingin ada hal yang berhubungan dengan Cui Yiran di rumah ini. Ini apa ini? Mulai hari ini, akulah yang menjadi kepala rumah ini. Mengerti ya? Selain itu, aku ini orangnya. Aku mengurus rumah tangga di kota provinsi. Mulai sekarang, gerakan tangan dan kaki dengan cepat. Kalau tidak, buat apa membayar orang untuk mengerjakan ini? Sudah, turunlah. Kalau ada apa-apa, aku akan ajarkan padamu. Paman Hao Xuan, kita harus berangkat ke sekolah. Hampir lupa dengan dua bocah ini. Nanti kalau saya dan Anda punya anak, Hao Xuan akan berebut warisan dengan anak saya. Kalian mau pergi berenang tidak? Benarkah? Tapi kami masih harus pergi sekolah. Itu gampang saja. Hei, guru siang. Anak kami ada urusan hari ini, jadi tidak akan ke sekolah. Lagi, kamu pasti juga tahu keadaan keluarga kami. Soal belajar, kamu nggak perlu terlalu khawatir. Oke. Berhasil nih. Bagus banget Paman Hao Xuan. Bagus banget. Jauh lebih baik daripada ayah. Dulu, ayah cuma tahu menyuruh kami tepat waktu ke sekolah. Tapi nggak pernah ngajak kami jalan-jalan. Itu saja. Kemarin saya tidak enak badan. Tapi ayah tidak mengizinkan saya untuk izin. Dia memaksa saya untuk pergi ke sekolah. Hari ini adalah hari kerja. Orang-orang di taman bermain pasti sedikit. Kita bisa bermain seharian. Tapi ini tidak boleh diberitahu kepada ibu ya. Ini adalah rahasia kecil kita. Setuju? Hehe. Paman tenang saja. Ayo pergi. Pergi bermain. Kenapa minum sebanyak ini? Nanti kalau ada jamuan minumnya dikurangi ya. Sudah, badan terasa lebih enak. Minum lagi. Brengsek. Nyonya, saya sudah bilang tadi saya ada jamuan hari ini. Kenapa tidak ada persiapan apa-apa? Nyonya, sebelumnya semua itu sudah dipersiapkan langsung oleh tuan rumah. Bahan-bahan sup penenang untuk beliau. Juga semuanya dia yang beli sendiri. Dia bilang perutmu tidak sehat. Dia ingin mengawasi proses memasaknya sendiri. Hanya satu kali masak bisa memakan waktu berjam-jam. Kamu maksud? Selama 10 tahun ini, semua itu dia yang lakukan. Tapi dia tidak pernah bilang langsung. Kalau kamu sekarang ingin minum, aku akan langsung belajar bagaimana membuatnya. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ada apa? Tidak ada. Semuanya normal hari ini. Saya akan pergi melihatnya.
Katanya, kamu baru menikah tidak lama. Bulan ini tidak pulang semalaman. Apakah dia begitu menyebalkan? Saya hanya tidak ingin melihatmu. Tapi aneh juga. Setiap kali saya pulang, tidak peduli seberapa larut malam, dia tetap terjaga dan tidak membuat keributan. Mungkin saja dia terus menunggu kamu. Apa yang terjadi dengan foto Wang Men ini? Ya, ini Tuan Zheng. Hari ini dia menyuruhku untuk membuang semua barang yang berhubungan dengan Tuan. Dia juga. Selain itu, dia juga. Masih ada yang belum. Dia juga menyuruh kita untuk mengurus semua urusan rumah. Saya mengerti. Waktunya sudah larut. Kamu sebaiknya pulang dan istirahat. Kita hanya pernikahan bisnis. Hanya untuk dilihat orang lain. Di rumah ini, sebaiknya kamu tahu posisi kamu sendiri. Aku tahu. Tapi ini rumah kita. Ibu. Foto ini untuk apa? Bukankah sudah kukatakan? Di rumah ini, dilarang ada barang-barang dari anggota dewan lagi. Siapa yang berani menggantungnya? Ini perintah nyonya sebelum berangkat pagi tadi. Cabut itu segera. Ibu, mulai sekarang. Ini rumah saya yang memutuskan. Apapun yang saya suruh, lakukan saja, buang saja. Apakah Ning Xuang masih tidak menyerah padanya? Tidak, tidak mungkin. Tanya, tidak diizinkan. Sepertinya Paman menemani kami bermain. Paman Hao Xuan, apakah kamu mau bermain bersama kami sebentar? Aku suruh kamu pergi, tidak dengar, kan? Diamlah. Kakak kelas, Paman, kamu dulu tidak seperti ini. Dulu. Aku. Ibumu akan segera menikah denganku. Ibuku sama sekali tidak menyukai maksud kalian. Dan kalian berdua. Sama menjengkelkannya seperti ayah kalian yang tidak berguna. Sekarang di rumah ini tidak ada yang bisa memutuskan. Kalau kalian berdua berani lagi untuk menyelamatkan satu sama lain. Percayalah, saya bisa. Kak, aku kangen ayah. Ibu tidak pernah memperlakukan kita seperti ini sebelumnya. Mungkin hari ini Paman sedang tidak mood. Beberapa hari ke depan seharusnya tidak seperti ini lagi. Hehehe. Kamu mau kemana? Saya memanggil Tuan Muda dan Nona untuk turun makan. Aku bilang padamu, jangan terlalu ikut campur urusan yang tidak perlu. Mulai hari ini sampai waktu makan. Kalau mereka berdua tidak turun untuk makan, tidak perlu makan. Semua itu karena terbiasa. Anak-anak yang keluar seperti ini tidak punya aturan.
Tapi mereka kan masih anak-anak. Aku juga mendengar saat berbicara. Aturan harus diajarkan sejak kecil. Sekarang pergi daftar mobil ke Jalan Kekayaan. Malam ini kamu tidak boleh makan. Halo. Kalau sudah ketemu, aku akan segera datang. Paman Haosuan, kamu mau apa? Bukankah kamu sudah bilang, Sabtu ini akan mengajak kami ke taman bermain? Tidak lihat aku sedang sibuk. Kalian yang janji dengan kami. Aku juga sudah bilang supaya kalian patuh dan nurut. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Hei, ada apa? Kangen aku akan pulang malam ini. Bagaimana anak-anak di rumah? Baik-baik saja. Aku adalah ibumu. Sangat baik. Aku merawat mereka berdua dengan sangat baik, cintaku. Baiklah, tunggu sampai kamu kembali, ya. Ibumu akan segera pulang. Jika dia kembali, setelah itu, kalau aku dengar satu kalimat pun kalian membicarakan keburukanku, aku pasti. Nanti kalian berdua akan mengusirku seperti ayah kalian yang tidak berguna. Keluar dari sini. Mengerti? Kembali. Sudah kembali. Kamu terlalu kecil. Benarkah? Ah, kamu juga tidak lihat sudah jam berapa? Anak-anak sudah tidur. Baru jam 8? Mereka kapan tidur sepagi ini? Mungkin karena hari Sabtu. Mereka bermain terlalu lelah. Kamu baru pulang dari dinas, jangan terlalu khawatir. Di rumah ada aku, tenang saja. Apa yang dilakukan oleh Wang Ma ini? Jangan salahkan ibuku. Aku yang menyuruhnya melepasnya. Aku sudah bilang aku bisa mundur. Kenapa kamu peduli dengan kata-katanya? Aku Haosuan. Kamu ngomong sembarangan apa sih? Aku cuma hanya ingin anak-anak mengingat ayah mereka. Kamu bilang kamu tenang. Aku pasti akan berusaha menjadi ayah yang mungkin. Aku akan naik untuk melihat anak-anak. Jalan-jalan. Anak-anak di mana? Kenapa tidak dipanggil untuk makan? Hari ini bukan akhir pekan. Biarkan anak-anak tidur lebih lama. Tapi itu tidak bisa. Mereka sedang dalam masa pertumbuhan. Bagaimana bisa tidak makan? Apa yang seharusnya dikatakan dan apa yang tidak? Maafkan diri sendiri. Ada apa? Ibu, ada apa ini? Ada apa dengan Mama? Pasti kamu sudah pergi terlalu lama. Sudah. Mama kan sudah kembali. Ayo pergi makan. Ayo cepat. Yuhu, kan kamu tidak suka makan bakpao daging.
Dan Shishi juga. Kok kamu makan jadi cepat sekali? Kan kemarin mainnya terlalu capek. Pengeluaran energi terlalu besar. Pasti lapar? Ya. Makan pelan-pelan, jangan ditahan-tahan. Kenapa aku merasa kalian berdua jadi kurus? Aku lihat kamu deh. Pasti karena sering dinas jauh, jadi kangen mereka. Tenang saja, aku yang akan merawat mereka. Apa ada yang perlu dikhawatirkan, kan? Aku ada urusan di kantor, aku pergi dulu ya. Kalian harus nurut ya. Aku lihat kalian berdua memang sengaja bikin aku nggak senang. Benarkah? Saya lihat kalian berdua sengaja membuat saya kesal. Benarkah? Ini 30.000 tahun yang lalu, satu persatu. Apakah saya tidak memberi kalian makan atau bermain? Lain kali saja. Jika bertemu kalian lagi, tidak perlu makan selamanya. Mengerti tidak? Ada apa, Nyonya? Silakan cepat kembali dan lihat. Tuan muda tiba-tiba kejang seluruh tubuh. Sekarang di rumah sakit, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa dia tiba-tiba kejang seperti ini? Apakah aku yang salah? Apakah aku tidak merawat tuan muda dan nona dengan baik? Di mana Zhao Xiaoshuan? Aku tidak tahu. Setelah kamu mencari dia hari ini, tidak lama kemudian, Tuan Chen, kamu meninggalkan rumah. Di mana kamu? Sayang. Kamu tahu bagaimana aku mencari kamu barusan. Sekarang aku sedang di toko Rolex, melihat sebuah jam tangan. Harganya juga tidak mahal, hanya sekitar 300.000. Kamu segera datang ke rumah sakit sekarang juga. Apa kata dokter? Dokter bilang itu epilepsi yang mendadak. Epilepsi? Bagaimana mungkin? Sejak kecil dia tidak pernah punya masalah ini. Wang Ma, tolong jujurlah padaku. Apa sebenarnya yang terjadi? Nyonya, guru, saya tidak berhasil melindungi tuan muda. Itu Tuan Zheng. Tuan Zheng siapa? Itu Tuan Zheng Haosian. Waktu Anda tidak di rumah, dia selalu memukul atau memarahi tuan muda dan nona. Epilepsi tuan muda itu juga karena dia ditakuti olehnya. Mama. Coba saja. Punyanya Paman Zheng. Ibu, jangan tinggalkan aku. Aku baik kok. Aku mendengarkan kata-kata paman. Jangan benci aku. Guru. Kamu bilang apa? Ini ibu. Ibu paling sayang sama kalian berdua. Ibu mana mungkin meninggalkan kalian. Itu Paman Zhang. Dia bilang kamu akan menikah dengannya. Kami adalah anak-anak ayah. Kamu akan membenci kami seperti kamu membenci ayah. Kalau kita tidak menurut, mereka akan meninggalkan kita. Tidak akan seperti itu. Ibu tidak akan pernah meninggalkan kalian. Zheng Haoshuan datang untuk apa? Ini. Akulah kepala keluarga ini. Belakangan ini, Tuan Zheng tidak membiarkan kami melayani tuan muda dan nona. Kalau ada hal yang membuatnya tidak senang, dia memarahi si kecil dan nona. Terutama saat kamu tidak di rumah. Aku diam-diam merekamnya dengan ponsel. Selama waktu ini, sekolah menelepon ke rumah semua. Mengatakan bahwa si kecil dan nona juga tidak pergi ke sekolah. Tuan Zheng melarang kami para pelayan untuk ikut campur dalam urusan ini. Aku tidak tahu bahwa itu dari Tuan Zheng.
Dia hanya meminta guru di sekolah untuk menghubunginya jika ada urusan. Tuan Zheng bilang Anda sangat sibuk bekerja. Jadi urusan anak-anak tidak merepotkan Anda. Kalau begitu, kenapa Anda tidak memukulnya saja? Istri, semuanya salah saya. Istri, Anda biasanya sangat memanjakan Tuan Zheng. Saya khawatir. Semuanya salah saya. Semuanya salah saya. Karena saya tidak segera membongkar anak bernama Zheng itu. Tuan muda dan Nona sudah menderita begitu banyak. Aku mencintaimu. Salahku. Coba dulu. Maaf, Mama. Coba dulu. Mama harus bagaimana menebus kalian. Mama, aku rindu ayah. Ayah dulu tidak pernah seperti ini pada kita. Nyonya, sebenarnya kami para pelayan. Semua melihatnya dengan jelas. Hati ini sangat jelas. Tuan benar-benar orang yang baik. Dia sangat perhatian terhadap kedua anak itu. Dia tidak perlu dikatakan lagi. Kepada Anda juga tidak ada yang bisa dicela. Dokter, kenapa harus ke rumah sakit? Siapa yang sakit? Kneel down for me. Kamu ini ngapain sih? Yu Hao masih terbaring di ruang penyelamatan. Lebih baik kamu berdoa agar dia bisa keluar dari bahaya. Yu Hao, Ada apa dengan dia? Jangan pura-pura di sini. Keadaan Yu Hao seperti ini semua karena kamu. apa maksudmu? Apa yang kamu katakan? Bagaimana mungkin Yu Hao karena? Mungkin aku kurang peduli tentang masa depan. Tapi aku benar-benar peduli padamu. Jangan pura-pura lagi. Aku sudah memberitahu Madam semua yang kamu lakukan. Kamu sedang menuduhku apa? Apa yang aku lakukan? Apakah kamu menipuku? Kamu menipu kami dengan mengatakan bahwa ibu tidak menyukai kami. Bahwa ibu tidak menyukai kami. Dia bahkan tidak membiarkan kami makan. Iya, kamu ngomong sembarangan. Kapan aku pernah mengatakan hal itu? Iya, jangan sembarangan bicara di depan ibumu. Coba saja. Yu Hao, kalian tahu apa yang sedang kalian lakukan. Kalian sebaiknya berikan saya fakta. Inikah cara kamu menjadi seorang ayah? Saya tidak hanya menyakiti mereka. Sekarang saya juga harus mengajarkan mereka berbohong. Itu saya tidak melakukannya. Jangan-jangan mereka yang memfitnahmu. Mereka masih sangat kecil. Kamu bahkan tidak punya tanggung jawab sekecil ini. Apakah kamu layak menjadi seorang ayah? Zhang Haosuan, kamu masih melakukan apa? Bagaimana keadaan anak? Anak sudah bangun. Dia sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Terima kasih. Oh, ibu sudah datang. Jangan takut. Ibu yang minta maaf padamu. Paman Haosuan, saya baik-baik saja. Saya akan patuh dan mendengarkan. Jangan marahi aku. Yu Hao tidak takut. Hal ini, ibu pasti akan memberimu penjelasan. Zheng Haosuan, kenapa? Apa? Aku menganggapmu sebagai orang yang paling dekat denganku. Kenapa? Kenapa kamu memperlakukan mereka seperti itu? Kamu bilang kamu mendengarkan aku, tapi aku tidak. Kamu bilang, aku mengakui bahwa aku yang salah. Tapi aku juga tidak menyangka setelah hujan akan jadi seperti ini.
Semua ini karena... Ya, semua ini karena aku cemburu. Aku cemburu mengapa dia bisa memberimu seorang anak. Percayalah padaku. Aku mencintaimu, itulah sebabnya aku. Cintamu ini tidak bisa kutanggung. Zhang Haosuan, mulai hari ini, kita tidak perlu bertemu lagi. Aku? Ah, kamu bilang, dengarkan aku jelaskan. Kamu bilang. Anak-anak perlu istirahat. Semua keluar dulu. Mama, aku rindu ayah. Mama, aku juga kangen ayah. Waktu terakhir aku demam. Ayah menemaniku semalaman. Dia mengompres telapak tangan dan kakiku dengan air hangat. Saat aku bangun dan melihatnya, matanya sudah merah semua. Ayah juga selalu ingat aku tidak suka daun ketumbar. Setiap kali masak, dia selalu memisahkan semua daun ketumbar. Sedangkan Paman Haosuan hanya tahu memotong ketumbar cincang lalu dimasukkan ke dalam makanan. Katanya aku pilih-pilih makanan. Mama, apakah kamu juga merindukan Papa? Dulu saat kamu sakit, Papa selalu menjaga kamu. Saat kamu tidur, dia bahkan memegang tangannya. Aku. Mama, ayo kita cari Papa cepat. Papa pasti juga merindukan kita. Aku, Mama, membereskan rumah dengan rapi. Saya pergi menjemput Yiran pulang. Semoga Anda bisa memahaminya. Halo, apakah ini Nona Shen Ninghua? Saya adalah pengacara resmi Tuan Cui Ran. Telepon ini untuk memberitahu Anda bahwa Anda dan Tuan Cui bercerai setelah masa dingin. Tuan Cui berharap dapat segera menyelesaikan perceraian ini. Di mana Cai Yiran? Saya ingin bicara dengannya. Anak belum sepenuhnya pulih. Terutama harus fokus pada kestabilan emosi. Tidak boleh lagi terkejut. Lebih baik melakukan sesuatu yang disukai anak. Atau bertemu orang yang ingin dia temui. Ini muncul satu. Ah, ini. Ibu Astron akan membawamu bertemu seseorang. Ibu, kita mau bertemu siapa? Sepertinya ini bukan jalan pulang ke rumah, Mama. Benar, kita akan menjemput Papa pulang. Benarkah? Tapi sebelumnya kita bersikap begitu pada Papa. Apakah Papa akan memaafkan kita? Akan? Papa pasti akan memaafkan kita. Ham Hong. Shishi, Yu Hao, lihat ini. Itu Papa. Ham. Mama, mereka siapa? Papa. Sayang, apakah kamu masih marah pada kita? Ham Hong.
Ayah hari ini akan membicarakan sesuatu dengan ibu. Bagaimana bisa marah? Apakah kamu harus bertemu denganku hari ini karena ada sesuatu? Lupa memperkenalkanmu. Yuan Mengru, teman kuliahku. Ini putrinya, Yang Yi. Nona Shen, halo. Saya Yang Mengu. Aku tidak peduli itu mimpi apa. Aku harus bertemu denganmu. Bawa dia kemari. Aku yang tidak menjelaskannya dengan jelas padamu. Jika tidak ada halangan, dia akan menjadi istri untuk sisa hidupku. Kalau kamu ingin bicara denganku, aku ingin dia ada di sini. Kamu bilang apa? Bukankah hari ini kamu mau bicara soal cerai denganku? Iya. Tapi saya tidak punya syarat apapun. Saya bisa pergi tanpa membawa apa-apa. Hak asuh anak-anak ada padamu. Kenapa Papa tidak mau kami lagi? Papa, kenapa Papa tidak mau kami lagi? Home. HMPH. Kamu seharusnya tidak membawa anak-anak. Anak-anak ingin bertemu denganmu. Jadi saya pergi. Selama bertahun-tahun. Ini adalah kali pertama saya mendengar hal seperti ini. Meskipun anak-anak tidak bersalah, mereka hanya ingin bertemu ayah. Shishi Yuhao. Jangan menangis. Kalau nanti kalian ingin bertemu ayah, bisa telepon. Atau, dengan izin dari ibu, aku bisa datang menemuimu. Anak-anak Direktur Shen, suasana hati mereka sedang tidak stabil. Sepertinya hari ini tidak cocok untuk berbicara tentang hal ini. Perjanjian cerai akan segera dihubungi oleh pengacara saya. Wang Rong. Kita ganti tempat, oke. Oke. Mama, kakak laki-laki dan kakak perempuan menangis sangat sedih. Mama, Mama, jangan kita lagi. Dia suka anak perempuan kecil itu. Haum. Tak akan. Ayah hanya marah sementara karena Mama. Mama pasti akan cari ayah kembali. Ibu berjanji kepada kalian. Haum. Yiran, kamu baik-baik saja kan? Aku lihat tadi anak-anak menangis sedih sekali. Di dalam bulan. Ini. Apakah ini takdir cinta atau? Sudahlah. Maaf membuat kalian mengalami situasi seperti ini. Kenapa kakak dan kakak laki-laki Pak Cui menangis? Bukankah mereka tidak suka Yi dan ibu? Tentu saja tidak. Mereka hanya sedikit sedih. Itu bukan karena Yi atau Mama. Oh Yiran, kita mau kemana? Langsung pulang saja. Iya, aku lihat ada apotek di depan. Obat 11 hampir habis. Bagaimana kalau kita berhenti sebentar di depan? Baik. Ya. Jangan lupa makan obat setelah pulang ke rumah, ya. Pak Cui, kamu benar-benar baik. Jauh lebih baik dari ayahku dulu. Dulu saat aku sakit, ayah tidak pernah peduli. Selalu Mama yang merawatku sendiri. Pak Cui akan memelukku, akan bercerita padaku, dan akan membelikanku obat manis. Kalau aku jadi anak yang baik, nanti ada paman di sini. Akan sama-sama merawatmu dengan Mama. Siapa sangka kita akan bertemu di Yun Cheng? Kalau tidak, mungkin ini adalah takdir. Ada apa ini? Mimpi seperti. tolong bantu aku. Ayo pergi. Masih. Barusan di restoran. Nona Shen dan ibu dari anak-anaknya.
Semua sudah berlalu. Pilihan saya. Sejak saat meninggalkan keluarga Shen, saya sudah memikirkannya dengan jelas. Saya hanya ingin hidup untuk diri sendiri, untuk orang yang layak. Yang pertama butuh lingkungan yang stabil. Seorang ayah yang tulus menyayanginya. Masih. Ayo kita pulang. Paman Cui bisa pulang dan bercerita padaku tentang cerita beruang yang belum selesai kemarin. Baiklah, kita akan bercerita. Beruang itu akhirnya menemukan kehangatan. Tidak lagi takut pada angin dan hujan. Yang Mengru, teman seuniversitas. Oh, begitu. Tidak heran dia pergi dengan begitu tegas. Ternyata dia sudah punya jalan keluar. Nona, Anda meminta saya mencarinya. Resep obat lambung yang dulu digunakan Tuan sudah saya temukan. Tuan memiliki masalah lambung. Itu semua berasal dari penyakit lama yang tertinggal. Kemudian dirawat di rumah. Mungkin Anda tidak terlalu memperhatikan. Semua obat itu Tuan yang mengingat sendiri untuk meminumnya. Saya mengerti. Lupa menyiapkan kendaraan. Pergi ke apotek obat tradisional tua di barat kota saja, lebih baik. Ternyata dia bahkan mengingat keuanganku dengan jelas. Sementara aku bahkan tidak tahu bahwa dia perlu minum obat sepanjang tahun. Rumah Tuan Cui, dia punya bukti tapi tidak datang. Selama ini bisa langsung disiapkan, silakan tunggu sebentar. Sekali lagi, terima kasih hari ini. Ada apa? Kenapa kamu tidak pulang? Ada apa? Kepala sekolah. Obatnya baru saja disiapkan, perjalanan ke barat. Kamu tidak apa-apa. Apa yang terjadi? Kamu jatuh di mana? Cepat pergi ke rumah sakit. Ayo. Pakai mobilku saja. Di depan pintu saja, lebih mudah. Cantik. Cepat pergi ke rumah sakit terdekat. Nona Shen, terima kasih banyak. Tidak perlu berterima kasih. Saya hanya kebetulan lewat saja. Yang penting anaknya tidak apa-apa. Terima kasih. Kamu juga jangan terlalu khawatir. Akan baik-baik saja. Kulihat wajahmu kurang sehat. Apa perutmu sakit lagi? Obatnya tertinggal di apotek. Kamu juga yang paling penting. Nyonya, ini obat mat yang biasa dibawa untuk Tuan, sesuai permintaan Anda. Masih ada lagi, dan juga obat penyesuaian yang Anda minta secara khusus.
Menurut resep lama, saya sudah membawanya semua. Di depan rumah sakit, ya. Langsung saja masuk, ya. Ke bagian gawat darurat anak-anak. Di sana. Biaya anak sudah saya lunasi semuanya. Dokter bilang perlu tinggal beberapa jam lagi. Kalau sudah stabil, bisa pulang untuk beristirahat. Nona Shen, Anda benar-benar sangat merepotkan. Biaya ini tidak perlu kita bayar. Anaknya tidak apa-apa. Itu yang penting. Nyonya sudah membawa obat-obatan. Obat perutmu. Sesuaikan dengan resep sebelumnya. Baru saja sedang menyesuaikan dengan obat tradisional yang hangat. Terima kasih, Shen Nong Facing. Obatku disiapkan oleh Meng Ronghui untukku. Sedangkan untuk ramuan penyeimbang. Aku sekarang tidak terbiasa meminumnya, jangan disia-siakan. Obat yang khusus diambil oleh Ibu Wang. Tingkat kematangannya juga sesuai dengan standar yang kamu tetapkan sebelumnya. Hanya perlu diberikan obat. Kamu harus meminumnya. Saya mengerti niat baik Tuan Shen. Saya tahu kondisi tubuh saya. Saya sendiri sudah jelas. Tidak perlu Anda khawatir. Bagaimana dengan toko lama yang ditutup oleh Tuan dan Nyonya? Terima kasih sudah mengingatnya. Hanya saja, tidak perlu lagi nanti. Putri, kamu lihat, Yi. Aku akan tanya dokter tentang hal-hal yang perlu diperhatikan selanjutnya. Baik. Nona Shen, jangan keberatan. Yiran hanya sedang tidak mood. Perutnya tidak nyaman. Sedang tidak mood. Nona yang sedang menjelaskan padaku atas namanya. Atau sedang memamerkan padaku. Sekarang Nona yang berhak menjelaskannya padaku. Dia tidak minum, tapi sudah sampai di sini. Mendesak orang. Kamu ingat semua batasanku. Ingat aku tidak enak perut. Ingat aku tidak suka beras millet. Semua yang aku miliki, kamu ingat dengan jelas. Kenapa? Kenapa? Kenapa sekarang? Bahkan bayanganku padamu menjadi kehormatan yang tak bisa kau hapuskan. Dengar, segera bantu aku urus 3 hal. Masih merepotkanmu hari ini. Kupikir Nona Shen terlihat agak sedih. Bukan urusanmu. Yang harus dihadapi, cepat atau lambat akan mematikan. Hanya saja tak kusangka dia akan membuatku sakit perut. Ingat, aku benci biji salak. Kau ingat semuanya dengan jelas. Bibi cantik dan kakak-kakak dari Paman Chen. Apakah mereka akan datang lagi? Tentu saja akan datang. Yi sangat lucu. Semua orang pasti akan menyukaimu. Hanya saja kakak-kakak butuh sedikit waktu untuk beradaptasi. Segera pulang dan istirahatlah. Besok harus membawa Yi untuk pemeriksaan ulang. Kamu juga cepat pulang istirahat ya. Mama, apakah kamu suka Pak Cui? Kenapa kamu menunjukkan perasaanmu begitu jelas? Karena aku pintar. Nanti aku harus memanggil Pak Cui sebagai ayah. Ya, kamu buat kamu kecil yang pintar. Presiden Shen, sesuai perintah Anda. Jejak perjalanan yang Meng sudah diketahui. Belakangan ini, Pak Cui sering mengantar dan menjemput anak sekitar 100 juta. Juga membawanya ke taman bersatu. Bagus, atur orang.
penonton sepanjang waktu. Si kecil itu. Aku harus tahu pendapatnya. Sudah pernah bertemu, terutama saat dia sendirian bersama Yiran. Mengerti? Selain itu, ke sana, Zheng Haosuan hari ini pergi ke titik tekanan. Kemampuannya tampaknya sedang meningkat. Membeli satu, dapat satu lagi, seperti promosi jam tangan. Badut cantik berusaha. Perhatikan Yan Mengru dengan seksama. Jika ada angin yang membawa pergi, segera beritahu. Cui Yiran, aku ingin tahu bagaimana kamu melakukannya untuk orang lain. Target muncul di daerah penggembalaan Sun Zheng. Berinteraksi dengan baik. Kontak tidak ada yang aneh. Paman Cui, aku mau es krim stroberi. Siapa yang membelikanmu, Paman? Di malam hujan, kamu duduk baik-baik di sini bersama Mama. Paman pergi membelikanmu es krim, ya? Temanmu memberimu mainan untuk membuat gelembung, sangat menyenangkan. Terima kasih, Paman. Menghadapi target, memberikan tongkat gelembung mainan. Target menerima. Enak tidak? Enak. Makan pelan-pelan, ya. Jangan sampai terkena baju. Mama Paman Cui. Aku agak mengantuk. Kepalaku juga pusing. Kepalamu pusing? Apakah hari ini bermain terlalu lelah? Kamu dan Paman Cui mainkan puzzle dulu. Makanannya segera siap ya. kamu masih tidak enak badan. Perutku sangat sakit, perut sakit. Sakitnya parah. Sangat tidak nyaman. Ada apa ini? Tadi baik-baik saja. Bibi, ada apa? Tadi baik-baik saja. Bibi, cepat ke rumah sakit. Apakah ini keluarga Yang Yi? Anak itu mengalami keracunan makanan akut mendadak dan disertai demam tinggi. Kondisinya sangat berbahaya. Sekarang sudah stabil sementara. Sedang diawasi di ICU. Apakah kalian memberinya makanan khusus? Atau mungkin ada yang terpapar? Kamu makan apa hari ini? Tidak, aku bahkan belum sempat makan malam. Tadi siang cuma minum sedikit air. Dan es krim yang kamu beli di taman bermain itu. Selain es krim, ya. Apakah dia pernah menyentuh kastil? Sepertinya. Dia bermain dengan stik gelembung yang diberikan oleh badut. Itu jenis yang paling umum di taman hiburan. Shen Mingshuang. Untuk memaksa aku pulang. Kau bahkan tidak menyisakan anak yang tak bersalah. Kau benar-benar tak bisa diselamatkan. Kali ini, aku tidak akan memaafkanmu lagi. Rasa sakit sudah dirasakan. Kondisi tidak jelas. Meskipun emosinya sedang memuncak. Sepertinya senang.
Apakah kamu mendengar apa yang kamu katakan? Kamu baru 8 tahun? Ya. Dia masih anak-anak. Bagaimana kamu bisa memperlakukan seorang anak? Dengan cara yang seperti ini. Apakah kamu masih keras kepala? Itu benar-benar dia. Tapi kenapa dia harus melakukan itu kepada Yi? Kamu gila ya? Keracunan makanan apa? Apa maksudnya Yi? Aku sama sekali tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Terlambat membuatmu senang. Tahan amarahmu yang membara. Ibu si pelakor. Es loli yang dikasih badut itu. Orangmu terus mengikuti I. Kau benar-benar kira aku tidak tahu. Yi, dia tidak akan apa-apakan. Dia masih sangat kecil. Dia tadi baru saja bilang perutnya sakit. Sayang. Nanti juga akan baik-baik saja. Dokter sudah bilang. Sekarang coba jangan panik. Kita harus tenang sekarang. Pengobatan belum selesai. Siapa di sana? Tuan Shen. Segera hubungi saya. Orang yang dikirim ke taman kanak-kanak dengan es bakar yang meluap. Segera sekarang juga. Saya harus tahu apa yang sebenarnya terjadi sore ini. Terutama badut itu dan tongkat gelembung. Bos Shen tidak bisa menghubungi grup A. Sinyal ponselnya terakhir hilang di kawasan pabrik terbengkalai di barat kota. Dan orang dari bagian teknis baru saja melaporkan. Sore ini target di taman kanak-kanak yang sama pergi. Rekaman pengawasan. Ada sekitar 5 menit waktu penting. Yang sengaja ditutupi. Menggunakan hak akses cadangan. Dari sistem keamanan internal kami. Konsultan apa? Dari pihak Zheng Haosuan. Orang kami melaporkan bahwa Dia memang pergi ke tempat gadai sore ini. tapi pada waktu senja. Dia pernah singgah sebentar di kawasan pabrik terbengkalai di barat kota. Untuk waktu yang singkat. Sumpah. Akses internal. Pengawasan tercakup. Ternyata demi Zheng Hao Xuan, tikus got yang licik itu, sudah merencanakan semuanya. Pak Shen. Periksa dan batalkan untuk saya. Semua yang pernah berhubungan dengan bodyguard itu dan akses pengawasan. Selain itu, dia kebetulan memilih saya. Harus tahu dia sekarang bersembunyi di mana. Segera gerakan semua hubungan untuk memblokir jalan keluar kota. Tawarkan hadiah untuk menangkap Zheng Haosuan. Kirim orang untuk melindungi Yang Mengru dan Yang Yi 24 jam. Satu lalat pun tidak boleh masuk. Hubungi rumah sakit terbaik. Tidak peduli biaya. Pastikan Yang Yi diobati dengan baik. Tuan Shen. Yang paling mendesak adalah menemukan bukti keracunan Yi. Menulis kecurigaan terhadap orang tersebut. Dan juga harus menangkap Zheng Haosuan. Dia sangat berbahaya saat terdesak dan melompat ke tembok. Periksa saja. Zheng Haosuan baru-baru ini berhubungan dengan bahan kimia reproduksi. Iya. Kalian siapa? Memang benar kami dikirim oleh Direktur Shen untuk melindungi kalian. Saya tetap sangat berharap kamu bisa kembali. Tapi aku tidak perlu menggunakan cara yang kotor seperti ini. Berikan aku waktu. Aku pasti akan memberi penjelasan. Shening Shuang, jangan buat panggung di sini. Yi sekarang ini juga bukan lagi anak kalian. Tenang saja, anak kecil ini akan segera membaik. Masih sangat cepat, tidak apa-apa. Ibuku, apakah paman jahat Zheng Haosuan benar-benar sudah diusir? Apakah dia akan kembali memukul kita? Tidak takut, tidak takut. Nyonya sudah mengusirnya jauh-jauh. Di luar ada banyak paman hebat yang melindungi kita. Dia tidak akan datang.
Rahasia kehidupan. Meskipun ingin melepaskan, tidak semudah itu. Bukankah kalian paling peduli dengan dua anak kecil ini? Hei, apakah barang-barangnya sudah siap? Sampai malam ini saja. Ingat, aku harus tetap hidup. Ini aku masih punya Cui. Yuan, dia adalah peliharaan terakhirku. Ibu, lihat, kenapa San Fan tidak turun makan? Aku langsung pergi lembur. Sedang mengunci jejak dan melakukan penangkapan. Semua sudah keluar dari bahaya, tapi racunnya belum diketahui. Tuan Cui masih di rumah sakit. Kapan saya mengatakan begitu banyak hal? Selamat pagi, kamu. Sudah lama tidak bertemu. Zhang Haosuan, apa yang ingin kamu lakukan? Nyonya, ada yang tidak beres. Xiaoyun dan Nona hilang. Apa yang terjadi pada Liang Xiaoer? Sudah lama tidak bertemu. Kamu bilang apa? Hahaha. Cepat katakan sesuatu. Zhang Haosuan, sebenarnya kamu ingin apa? Ada apa dengan aku? Lepaskan mereka. Aku memang datang ke sini untuk menemuimu. Apa permintaanmu? Kalau ada permintaan, katakan saja. Sekarang juga berlututlah di depan jam tangan ini. Minta maaf padaku. Aku mau kamu bilang kamu buta. Bilang kamu orang brengsek. Bilang cuiran itu orang yang tidak berguna. Jangan harap. Jangan harap, baiklah. Kalau begitu, dengarkan suara anakmu yang berharga. Mama, tolong. Mama, tolong aku. Lepaskan dia. Sekarang, segera berlutut di depanku. Aku akan memberimu 10 detik. 7 Zhang Haosuan. Aku salah. Aku buta. Aku mohon, tolong lepaskan anak itu. Mereka tidak bersalah. Apapun yang kamu mau, aku beri. Hahaha. Shen Ningzuang juga punya hari ini. Tapi masih belum cukup. Nona Chen, hari ini aku datang khusus untuk mengucapkan terima kasih. Ah, wanita. Wanita, tolong selamatkan anak-anak kami. Tolong. Sangat baik. Bagus, sangat bagus. Kalian semua sudah lengkap. Jangan biarkan aku menyanyi drama besar ini. Sekarang aku beri waktu setengah jam. Dalam penerbangan fajar. Tidak menunggu lama. Jika dalam setengah jam kamu tidak melihat mereka, anakmu mungkin sudah berada di sini selama beberapa tahun. Xiao Xuan, Xiao Jun. Yu Hao. Siapa yang ibu? Ibu, tolong selamatkan aku. Yu Hao, jujur, tolong selamatkan aku. Semua, berhenti di tempat. Ibu, tolong aku. Ibu, tolong aku. Aku akan buat anak-anak kecil kalian jadi daging cincang. Zhang Haosuan, apapun yang kamu mau, kita bisa bicarakan. Lepaskan dulu anak-anaknya. Baiklah. Aku sekarang tidak punya apa-apa. Semua ini karena kalian. Baiklah, kalau begitu jujur saja. Kamu yang bilang aku harus melompat dari sini. Tukarkan nyawamu dengan nyawa anakmu. Aku akan membuat cuiran melihatmu jatuh dan mati. Kenapa sekarang tidak mau melompat? Kalau begitu biarkan anak kalian yang melompat dulu. Tidak mau melompat.
Baiklah, ini kamu yang bilang. Ayo, datang ke sini. Berdiri di situ. Jangan ada yang menangis. Apapun yang terjadi, apakah selama aku melompat ke bawah, kau akan membebaskan dia? Tentu saja, asalkan kau berani melompat. Katakan saja. Masih. Janjikan padaku. Jaga anak baik-baik. Tunggu sebentar. Zhao Sui, apa yang kau inginkan sebenarnya? Balas dendam, kan? Lihat itu, anak-anak kita. Anak-anak itu tidak bersalah. Digunakan seperti ini untuk menukar mereka. Kamu membebaskan anak itu. Aku serahkan padamu untuk menangani. Apakah kamu membenci aku? Bukankah ini membuat istri lebih lega? Benar, kan? Hahaha. Benar-benar hubungan ayah dan anak yang dalam. Bisa juga. Tunggu sebentar. Pelan-pelan datang ke sini. Jangan sampai tanganmu tergelincir, ya. Duoge, mati saja. Ah, dia menyelamatkanku. Aku takut. Siapa yang berani bilang kamu cari mati? Apakah Zhao Si? Orang yang kamu benci adalah aku. Aku, Shen Ningshuang, yang buta mata, mengundang serigala masuk rumah. Ini karena aku, satu kulit saja, menyakiti dia tetap bersama anak-anak. Semua hutang. Datang ke aku hitung. Jangan coba menyakiti mereka. Haha, kau mau mati, ya. Anjing, aku pilih kau, Zhao Xuan. Apa yang kau lakukan? Dia keluar, pergi keluar. Letakkan senjatamu. Langkah maju lagi. Aku akan memotong lehernya. Kepala kelompok pengadilan. Aku benar-benar makan. Benar-benar belajar tenang. Aku ahli negosiasi, kita bisa bicara. Apapun permintaanmu, bisa diungkapkan. Melukai orang tidak menyelesaikan masalah apapun. Hanya akan membuat kekacauan semakin buruk. Pikirkan konsekuensinya. Konsekuensi. Kamu cuma mau aku pikirkan akibatnya begitu saja. Apa negosiator seperti kalian cuma bisa bicara omong kosong? Sekarang semua orang keluar dari sini. Siapkan satu mobil dengan bensin penuh untukku. Dan uang tunai 5 juta. 10 menit, aku kasih kalian cuma 10 menit. Kalau saat itu aku belum melihatnya. Aku langsung gorok lehernya. Biar dia mati di tempat. Naik. Uang yang kamu mau, mobil, semua itu bisa kita bicarakan. Lepaskan dia. Lepaskan tanganmu. Kamu juga harus bilang aku benar, kan? Dia adalah yang kamu katakan. Kamu lupa dia adalah orang yang paling kamu cintai, kan? Cai Yiran, kakak iparmu hanya ingin mengingatkanmu. Aku sekarang jadi begini. Semua ini karena kalian memaksaku. Sekarang aku harus berpura-pura jadi orang baik. Mobil Zheng Haosuan sudah kami siapkan. Sekarang kita butuh sedikit waktu. Lepaskan, pikirkan tentang orang tuamu. Pikirkan bahwa masih ada orang-orang yang peduli padamu. Jika kamu melukai Tuhan, kamu tidak akan punya jalan mundur. Turunkan lampunya. Kami jamin keselamatanmu.
Kami juga akan memberimu kesempatan untuk diadili secara adil. Buka mulutmu. Uang dan mobil yang kamu inginkan sudah dalam perjalanan. Lepaskan, kamu bilang baik-baik saja, kan? Lihatlah, Shishi, Yu Hao. Kamu lupa, kan? Kamu pernah menjadi paman Hao Xuan yang mereka paling suka. Benar tidak? Kamu tega. Melihat mereka menyaksikan ibu mereka mati di depan mata mereka. Hidup seumur hidup dalam mimpi buruk. Dan dalam kabut kebencian. Kamu. Semua pergi mati. Ayo bertindak. Kamu bilang. Ah. Ah ah. Ibu. Luka kamu masih perlu segera diperiksa dokter. Nona Shen pasti tidak akan terjadi apa-apa. Baru saja dokter bilang, posisinya melenceng, tidak mengenai bagian vital. Dia melihatku? Oh, Aku melihatnya dengan sangat jelas tadi. Saat itu, dia hanya ingin melindungimu. Hanya ingin melindungi anak. Namun, hati manusia bisa berubah. Terutama setelah mengalami kehilangan dan pengkhianatan. Mungkin dia sudah menyadarinya sekarang. dia berutang padaku. Dibayar lunas dengan satu tebasan ini. Zheng Haosuan sudah ditangkap polisi. Bukti kejahatannya sudah sangat jelas. Yang menantinya adalah hukuman berat dari hukum. Adapun Anda dan keluarga Anda, tenang saja, pihak kepolisian pasti akan berusaha sekuat tenaga melindungi keselamatan kalian. Nyonya Shendia, kalau ada apa-apa, hubungi polisi kapan saja. Ibu, apakah tante cantik akan baik-baik saja? Akan baik-baik saja. Kamu juga jangan takut. Sekarang, Yi, pulanglah. Hari ini juga membuat Yi takut. Yi, ke sini. Aku di sini. Tidak apa-apa. Kamu sekarang tidak merasa nyaman. Apa aku bisa tetap di sini untuk merawatmu? Jangan bengong. Anak-anak semua ketakutan. Ayo cepat lihat. Saya Xiu Hao. Ayo ke sini, Papa. Ya, Papa dan Mama pasti akan mengenalmu, kan? Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien sekarang kehilangan banyak darah. Stok darah di rumah sakit sudah habis. Semua yang hadir di sini juga dokter hati 21. Saya akan segera mencarinya. Ambil darah saya saja. Saya. Orang tua bisa bangun kembali, kan? Bisa. Pasti bisa. Dokter sedang menyelamatkan ibu. Ayah, kedua. Darah dari kedua tante bisa menyelamatkan ibu.
Cocokan golongan darah sudah ditransfusi. Sisanya tergantung pada keinginan Michelle dan keahlian dokter. I juga sedang berdoa untuk tante yang cantik. Perawat, bagaimana kondisinya? Korban kehilangan banyak darah. Tekanan darah sempat sangat berbahaya. Tapi untungnya, tim ayah cepat mengirimkan darah yang diperlukan. Sementara itu, kondisi stabil sementara. Tapi luka itu dekat dengan pisau. Operasi harus dilanjutkan. Risikonya masih sangat besar. Mohon keluarga terus bersabar menunggu. Kenapa? Kenapa dia di kehidupan ini? Kamu harus dengan cara seperti ini. Menyenangkan hati. Kamu kira dengan begitu semuanya bisa dilupakan begitu saja? Bisa membuatku melupakan dinginnya tahun-tahun itu dan... Apakah terluka? Aku sudah menemanimu dan berkorban selama 37 tahun. Semua itu tidak ada artinya. Pergi dan mati saja kalian semua. Murong, aku sudah berjanji tentang masa depanmu. Tapi yang kamu katakan adalah untuk menyelamatkan aku dan anak kita. Apa yang harus aku lakukan? Baru saja saya konfirmasi dengan dokter. Nona Shen sudah stabil sekarang. Hanya karena kehilangan darah terlalu banyak ditambah dengan terkejut. Jadi perlu istirahat sejenak agar bisa sadar kembali. Lihat, Mama sudah tidak apa-apa. Akan segera membaik. I terkejut. Terus-menerus menyebut tante cantik. Aku akan membawanya pulang untuk istirahat sebentar. Biarkan dia di rumah sakit Dewi di sini. Ada dokter dan perawat. Juga ada Ibu Wang dan anak-anak. Masih ada lukamu. Harus benar-benar istirahat dan jaga diri. Banyak hal telah terjadi akhir-akhir ini. Aku dan Yi akan menunggumu. Menunggu sampai kamu sembuh. Menunggumu. Sampai kamu benar-benar memikirkannya dengan jelas. Ayo, pulang. Aku akan menunggu sampai kamu benar-benar memikirkannya. Tanganmu. Anak-anak. Anak-anak tidak apa-apa. Hanya saja mereka ketakutan. Ibuku di sana. Lukaku tidak apa-apa. Kamu tidak tidur semalaman. Kalau saja mimpi itu bisa kembali sekarang. Masih. Maafkan aku. Tentang Yi. Aku benar-benar tidak tahu itu Sang Haosuan yang melakukannya. Tapi, aku memang mengirim orang untuk mengikuti mereka. Aku tahu itu bukan kamu. Itu Sang Haosuan. Kita semua meremahkannya. Adapun kamu mengirim orang. Jangan bilang. Keinginanmu untuk mengendalikan dan ketidakpercayaan. Pernah seperti belenggu. Yang membebani setiap orang di rumah ini. Termasuk kamu sendiri. Akan memaafkanmu. Memaafkan dinginmu di masa lalu. Sakit hati. Memaafkanmu kepada anak-anak. Memaafkan mereka. Pertemuan dagang Parker. Ini. Berbaringlah untukku. Antara kita. Sudah beres. Semua janji. Semua urusan. Sudah beres. Jaga kesehatanmu dengan baik. Anak-anak sangat merindukanmu.
Saat kamu merasa lebih baik. Mereka bisa datang menjengukmu. Adegan desain perusahaan. Serahkan saja lebih awal pada dirimu sendiri. 매일 괜찮단데도 비오듯 흘러요. 그대 Masih. Nona Shendia. Apakah dia baik-baik saja? Sudah sadar. Sudah melewati masa kritis. Aku sudah berbicara dengannya. Mungkin. Aku akan memberitahunya. Aku memaafkannya. Oh, memang seharusnya begitu. Dia akhirnya menyelamatkan nyawamu. Dia juga ibu dari anak-anak kita. Kamu memaafkannya. Itu juga berarti membebaskan dirimu sendiri. Memaafkan adalah melepaskan masa lalu. Masa depanku. Ada di sini saat kamu mengingatnya. Saat aku bertemu lagi denganmu di Uncheng. Ini adalah kesempatan kedua yang diberikan takdir padaku. Kali ini, aku ingin memegangmu erat-erat. Ini adalah ketenangan ini. Kau bilang dia adalah bagian dari masa laluku yang meninggalkan luka mendalam. Ada cinta. Dan luka yang tak bisa sembuh. Kita tidak bisa kembali lagi. Aku juga tidak ingin kembali lagi. Aku tahu. Untuk kamu dan Yi. Dibutuhkan keberanian untuk menerima masa laluku. Dan kedua anakku. Tapi aku berjanji. Aku pasti akan mengurus semuanya. Sebisa mungkin memberikanmu dan Yi sebuah kehidupan yang stabil. Penuh dengan cinta. Apakah kamu bersedia menerima seseorang yang terluka, tapi bertekad untuk memulai kembali? Paman Cui menjadi ayah Yi selamanya. Kami bersedia. Masih. Aku dan Yi menunggu kamu pulang. Coba. Ayah Yu Hao dia sudah memaafkan ibu. Tapi Hong, ayah sudah memulai kehidupan baru dan memiliki orang yang ingin dia lindungi dan hargai, yaitu Tante Yang dan adik Yi. Dia tidak akan kembali untuk tinggal bersama kita lagi. Ini bukan karena ayah tidak mencintaimu lagi, dan juga bukan kesalahan kalian. Ini karena ibu. Ibu dulu telah melakukan banyak kesalahan yang menyakiti ayah dan juga menyakiti perasaan kalian terhadap ayah. Ayah sekarang memiliki kebahagiaan sendiri. Seperti ibu mencintai kalian, ayah berhak mencintai orang lain. Juga berhak memiliki rumah hangat miliknya sendiri. Dia tetap ayah kalian dan akan selalu begitu. Dia akan kembali untuk melihat kalian. Kalian juga bisa pergi melihat mereka. Tolong, bantu aku menghubungi pengacara. Alihkan rumah sekolah terbaik saya di Yunxiang kepada Yang Mengru, Sang Dewi. Selain itu, buatlah sebuah dana kepercayaan. Dengan Yang Yi sebagai penerima manfaatnya, anggap saja. Ini sebagai sedikit kompensasi saya. Untuk anak itu yang sudah tak ada harapan. Setidaknya, menjadi pendamping mereka dalam kehidupan baru. Baik, itu yang bisa saya pikirkan. Melepaskan dengan cara yang paling sopan. Pengacara Yu Hao. Di rumah harus dengar kata ibu dengan baik. Belajar dengan baik.
Ayah akan sering menelepon kalian. Kalau libur nanti, aku antar kalian bermain. Oke. Kamu bilang sesuai aku. Anak-anak, antri ya. Percaya diri saja. Nona Yang. Semoga kalian selamat dalam perjalanan. Terima kasih, Nona Shen. Selamat datang, anak-anak. Kapan saja kalian bisa datang bermain. Kamu juga jaga diri baik-baik. Ayo pergi. Capek. Aduh,